kuliah hukum pagi ini adalah tentang aspek hukum dari kasus Audrey. Ya, kamu tanya apa? Oke, Pak, apakah bisa keluarga korban dengan pelaku itu berdamai? Berdamai boleh-boleh saja. Mungkin pertanyaanmu yang lebih tepat adalah, apakah apabila keluarga korban dan keluarga diduga pelaku terjadi perdamaian, apakah itu menghentikan penyidikan polisi atau apakah menghilangkan ancaman pidananya? Jawabannya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, disebutkan di sini, ya, itulah namanya, di sini disebut di pasal 10, itulah namanya namanya kesepakatan diversi, yaitu kesepakatan diversi itu adalah kesepakatan di mana antara keluarga korban dan si keluarga pelaku mencapai kesepakatan berdamai. Nah, cuma jawabannya diatur juga di dalam pasal 10 dan 11. Ternyata diversi atau perdamaian tersebut hanya bisa untuk tindak pidana ringan, ya, tindak pidana ringan, ya, tidak bisa untuk tindak pidana yang berat seperti penganiayaan. Sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah penganiayaan terhadap Audrey di Pontianak itu tindak pidana ringan, pelanggaran atau bukan? Jawabannya, kalau benar ini ya, kalau benar dia sudah luka di mana-mana, kalau benar ada perlakuan lain sampai katanya dugaan apa itu ditusuk alat itunya, alat sensitifnya, itu bukan lagi tindak pidana pelanggaran, itu sudah tindak pidana yang kena pasal berapa tuh? 80. Pasal 80 adalah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Undang-Undang Perlindungan Anak itu kena ancaman hukumannya berapa? 5 tahun penjara ya. Itu berubah Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 di pasal 80 ya, kena 5 tahun penjara. Jadi karena dugaan tindak pidana yang dituduhkan itu terkait dengan penganiayaan berat, maka bukan tindak pidana pelanggaran. Maka pasal tentang diversi, yaitu kalau para keluarga berdamai itu tidak berlaku. Artinya apa? Sekalipun misalnya keluarga korban atau keluarga dari dia juga si pelaku berdamai, tetap demi hukum penyidik wajib melanjutkan kasusnya. Oke? Wajib melanjutkan kasusnya karena untuk tindak pidana yang dugaannya berat seperti penganiayaan seperti itu, kalau terjadi perdamaian tidak menghentikan penyidikan. Hanya untuk misalnya ini disebutkan di sini perdamaian yang bisa menghentikan penyidikan, misalnya tindak pidana pelanggaran, artinya pelanggaran ringan, tindak pidana tanpa korban, ya, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum, ya, itu boleh didamaikan. Tapi kalau benar sampai ada dugaan bahwa alat sensitif dari si korban tersebut sampai dicolok pakai alat, itu sudah tindak pidana yang sangat berat, sehingga wajib hukumnya harus penyidikannya dilanjutkan. Sehingga kalau benar si Audrey itu mengalami luka di mana-mana, bahkan alat sensitifnya pun dicolok, kalau benar ya dugaan tersebut kalau benar, harusnya si pelaku itu yang diduga pelaku sudah tidak bisa menghirup udara bebas lagi, harusnya sudah ditahan. Alasan di bawah umur tidak tepat karena sudah ada undang-undang berapa tuh? Sudah ada undang-undang tentang peradilan pidana anak, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu orang yang anak di bawah umur pun berapa umurnya? Umur berapa?
12 sampai sebelum umur 18 tahun. Umur 12 sampai sebelum 18 tahun, itulah yang disebutkan dengan yang dikategorikan sebagai anak yang bisa diadili kan? Ya. Nah, jadi bisa diadili dan juga bisa ditahan. Itulah aspek hukumnya dari kasus Audrey. Ya, jadi kalau memang benar tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial sudah sampai ke mancanegara, kalau memang itu benar, memang tidak ada alasan lagi untuk tidak segera penyidikan dimulai, tetapkan tersangka dan segera dilakukan penahanan. Ya, kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu. Karena ini sudah sangat melukai hati masyarakat. Ya. Dan saya sendiri pribadi siap membantu si keluarga korban dari aspek apapun. Bahkan pagi ini saya sudah berjanji, saya kan harus ceramah dalam waktu dekat di pesantren Jombang Tebu Ireng di hadapan para santri. Mereka sudah kirim saya uang untuk honor saya ke Jombang, untuk honor ceramah. Saya bersedia seluruhnya uang honor yang saya terima dari Tebu Ireng Jombang, saya sumbangkan kepada keluarga si Audrey ini agar mereka punya kepercayaan diri untuk bertarung dari segi hukum. Ya, mereka harus bertarung dari segi hukum. Ini tidak. Kalau benar ada pejabat, ya, pejabat dari keluarga diduga pelaku, ya ini kita harus lawan. Mohon kepada wartawan semuanya di Pontianak harus segera dibeberkan siapa pejabat yang kalau diduga benar dia backing di belakang. Oke? Itulah ceramah hari ini dari Hotman Paris. Jadi secara Undang-Undang nomor 11 tahun tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang nomor 35 2014 tentang perlindungan anak, kasus Audrey memenuhi syarat untuk disidik dan ditetapkan tersangka, bahkan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan kepada orang yang diduga pelaku. Salam Hotman Paris, selamat berjuang. Inilah bukti-bukti sejarah kekerasan terhadap anak, di mana saya pernah membela seorang pemuda Sumba yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang oleh majikannya dituduh dia membunuh Angeline di Bali. Setelah melalui persidangan yang sangat pelik, saya dapat ilham waktu saya di pesawat. Waktu saya di pesawat dalam penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar untuk menghadiri sidang, saya tiba-tiba menemukan visum dalam kasus tersebut, di mana disebutkan bahwa di dalam tubuh si korban, si Angeline ini, ada 33 luka. Langsung saya kepikiran, kalau 33 luka tidak mungkin dianiaya dalam hanya satu hari. Pasti penganiayaannya sudah berlangsung lama. Oke? Dan kalau penganiayaannya berlangsung lama, apakah mungkin majikan tidak tahu? Apakah waktu itu ibu tirinya Angeline tidak tahu? Itulah yang saya pakai dalam perdebatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Saya mengatakan, kalau sudah 33 luka di tubuh anak tersebut, berarti penganiayaannya sudah berhari-hari. Kalau seorang anak kecil dianiaya berhari-hari, berarti dia nangis. Kalau dia nangis, berarti majikan tahu, atau si ibunya tahu, atau si ibunya adalah pelaku. Ya, sehingga waktu itu perdebatan adalah siapa pelaku pembunuhan. Si Agus yang pembantu dari Sumba, anak muda yang sangat
tidak berkecukupan uangnya, atau si ibu tiri yang adalah mantan istrinya orang bule. Saya mendalilkan waktu itu di Pengadilan Negeri Denpasar, kalau menurut visum ada 33 luka, maka penganiayaan sudah berhari-hari. Dan kalau penganiayaan sudah berhari-hari, pasti orang rumah tahu atau ibunya pasti tahu. Dalil saya tersebut diterima oleh hakim. Bahkan jaksa memakai dalil saya itu sebagai salah satu dasar untuk menuntut ibu tirinya Angeline dituntut seumur hidup dan dijatuhi pidana seumur hidup. Dijatuhi hubungan pidana seumur hidup. Itulah salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak. Ada satu lagi yang lucu dalam kasus tersebut. Di tempat tidur dari si ibu tiri ini ditemukan darah. Ya, ditemukan darah. Dan waktu itu kuasa hukum dari ibu tirinya ini ya mengatakan itu darah kucing. Saya memberikan argumentasi yang rada lucu di pengadilan. Saya mengatakan begini, emang kucing di Bali datang bulan atau menstruasi di atas kasur? Bagaimana mungkin darah kucing ada di tempat tidur majikan? Semua ketawa, tapi masuk logika. Itulah dalam pembunuhan anak kecil di Bali yang saya pakai argumentasi. Saya 30 kali terbang ke Bali atas biaya sendiri. Hal lain yang sangat menarik adalah dalam kasus Angeline, ternyata mayat tersebut ditemukan hanya kurang lebih 3 meter dari 3 atau 5 meter dari kamar tidur dari si ibu tiri yang sebelumnya ada lubang. Padahal si ibu tiri tersebut tiap hari memberikan makan ayam karena lubang tersebut di kandang ayam. Bagaimana seorang ibu tiri tidak curiga kenapa tiba-tiba lubang ini sudah ditimbun rapi? Ternyata dia adalah pelakunya. Itu pun saya yang mendalilkan. Hal lain yang sangat tidak disangka-sangka orang adalah pada waktu mayat Angeline ditemukan oleh polisi, ternyata cuma dikubur 10 cm di bawah tanah. Dan di bawah mayatnya ini penuh genangan air. Pada waktu itu saya tanya di persidangan, apakah dalam berapa bulan terakhir ada turun hujan di Bali? Semua saksi menyatakan tidak ada turun hujan di Bali selama 3 bulan berturut-turut. Saya mendalilkan berarti ada orang yang secara aktif menyirami kuburannya atau tempat di mana si Angeline itu dikubur agar tidak bau. Makanya air menumpuk di bawah mayatnya itu. Tentu kalau tiap hari disiramin, pasti ibu tiri tahu. Karena apa? Si ibu tiri ini kan tiap hari kasih makan di situ. Akhirnya perkara saya menangkan dan si ibu tiri dihukum seumur hidup. Honor yang saya terima saat itu adalah begitu majelis hakim membacakan putusan bahwa bukan si Agus, pemuda Sumba yang sangat miskin dari Sumba ini, bukan pelaku pembunuhan. Honor pengacara yang saya terima adalah si Agus di depan persidangan langsung bersujud di kaki saya dan mencium kaki saya. Itu saya tidak bisa lupakan. Agus mencium kaki saya di depan persidangan bersujud. Selamat berjuang terus saudara-saudara. Hidup adalah perjuangan. Hidup berarti kalau kita bisa berbuat bagi orang lain. Salam Hotman Paris.